Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, saya akan merespon salah satu pertanyaan dari murid penasaran yang menanyakan tentang fungsi Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali, sangat banyak fungsi Al-Quran, termasuk sebagai hudan atau petunjuk, sebagai bayyinati minal huda, penjelasan terhadap petunjuk, Al-Furqan, Asyifa, obat, dan banyak lagi. Namun pagi ini saya akan fokus pada Al-Quran sebagai petunjuk. Saya akan menganalogikan film Dora Explorer yang anak saya sangat suka tonton, saya juga suka menontonnya. Untuk menemukan atau mencapai tujuannya sampai ke Gunung Emas, maka si Dora ini membutuhkan bantuan dari peta atau map. Nah, dari peta itulah kemudian dia mendapatkan petunjuk tentang harta karun, yaitu Gunung Emas yang dia cari. Tentu saja di sana ada petunjuk, misalkan untuk sampai ke Gunung Emas kita harus melalui jembatan. Kemudian setelah melalui jembatan, di sana ada batu licin, lalu setelahnya ada hutan berduri. Maka setelah itu semua dilewati, barulah sampai kepada tujuannya, yaitu harta karun berupa Gunung Emas. Namun Dora tidak akan sampai ke Gunung Emas hanya dengan membaca peta itu, karena yang namanya jembatan tidak ada di dalam peta. Peta adanya di luar, jembatan itu adanya di luar peta. Jadi setelah Dora membaca petunjuk berupa peta bahwa untuk sampai ke Gunung Emas harus melalui jembatan, tidak terus-terusan menghabiskan waktu untuk membaca bahwa untuk sampai ke Gunung Emas harus melalui jembatan. Sampai kiamat tidak akan menemukan jembatannya. Jadi harus dicari jembatan itu seperti apa dan di mana letaknya, lalu kemudian dilewati, dilaksanakan. Setelah sampai di jembatan, ternyata belum cukup mengantarkan untuk tiba di Gunung Emas. Ada tantangan berikutnya, yaitu melewati batu licin. Nah, setelah melewati batu licin, hati-hati, ada sweeper serigala. Selalu ada setan atau iblis yang siap atau setiap saat bisa menggoda si Dora untuk sampai ke tujuannya. Nah, kemudian ada hutan berduri dan seterusnya. Tentu saja ini hanya sebuah metafora atau perumpamaan yang sangat sederhana tentang bagaimana kita memfungsikan petunjuk itu bukan hanya sebagai bacaan, tapi harus diamalkan. Apatah lagi dengan Al-Quran. Lalu misalkan tujuan kita untuk sampai ke surga, setengah hidup kita membaca dan membuka Al-Quran, tidak ada surga di dalam Al-Quran. Yang ada adalah petunjuk untuk sampai ke surga. Kita melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan, nah itu petunjuknya. Tentu saja bukan hanya menghabiskan waktu membaca Al-Quran, tapi setelah mengetahui petunjuknya ya laksanakan. Dan tetap saja ada godaan dari setan dan iblis dan sejenisnya apapun itu untuk menghalangi kita sampai ke tujuan yang dimaksud. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk ini ya dijadikan sebagai petunjuk, bukan cuma mantra atau dibaca kemudian berharap sampai ke surga. Itu menurut saya sangat bagus kalau dibaca, tapi lebih bagus lagi kalau diamalkan. Saya sangat salut kepada para penghafal-penghafal yang dengan sangat mudahnya menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan melalui beliau-beliau itu kita kemudian terinspirasi untuk mampu mengamalkan Al-Quran sebaik-baiknya. Itu saja dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.